dari utara dan selatan menuju tanah yang indah. Semua yang Tuhan tuliskan di dalam nubuatan, terutama di Daniel yang sepanjang triwulan ini sudah kita pelajari, semuanya itu tepat sekali sejarahnya. Nubuatan itu sudah diperkirakan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan utusan ilahinya untuk dia menjelaskan bahwa ini yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dan kita tahu bersama bahwa Daniel sendiri pun tidak mengerti pada saat itu, dan firman Allah tidak pernah gagal. Anak-anak muda, siapapun Anda yang menyaksikan tayangan ini, bahwa tujuan hidup kita di atas dunia ini adalah tanah yang indah. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah oknum yang baik bagi manusia. Tuhan menyampaikan sesuatu ke depan agar kita manusia berhati-hati dalam bertindak. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2020 membahas mengenai Daniel, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-12 dengan judul Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Seperti biasa, sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah pelajaran apa sih yang paling kalian tidak suka, tidak senangi, atau paling susah bagi kalian? Silakan. Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau pelajaran yang paling nggak disukai matematika. Matematika. Oke, terima kasih Bella. Shalom, perkenalkan nama saya Dina Yosepin Simanjuntak. Saya bergereja di Jemaat Cililitan. Dan pelajaran yang saya tidak suka adalah bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa. Kita akan masuk kepada narasumber kita. Kali ini episode yang spesial karena kita bersama dengan narasumber Pendeta Stephen Salainti, Ketua Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Kalau Pendeta ada dulu pelajaran yang tidak disukai, Pendeta? Kalau saya berseberangan dengan Bella. Oh gitu. Saya sangat suka matematika. Sangat suka matematika. Dan juga awalnya saya benci bahasa Inggris. Tapi karena saya amati, wah ini bagus bahasa Inggris, kita lebih mengenal dunia. Jadi yang saya benci itu yang berbau hafal-hafalan. Nah, itu saya susah itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Bella. Silakan. Ya. Ayat inti kita terdapat di dalam Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dari surga agar kami dapat menjelaskan pelajaran ini sesuai dengan firman-Mu. Dan bagi pemirsa yang menonton, biarlah Tuhan berikan hikmat agar mereka juga dapat mengerti apa yang kami diskusikan. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagi mereka yang belajar buku Daniel, mungkin pasal 11 ini adalah pasal yang paling sulit. Ya, bisa dibilang paling membingungkan, paling sulit, dan susah bagaimana menginterpretasikannya.
seperti tadi pertanyaan yang semula saya tanyakan, pelajaran apa sih yang paling susah gitu? Ada yang matematika, bahasa Inggris, atau hafalan-hafalan. Ada mungkin juga yang dulu saya mungkin kurang suka dengan sejarah, pendeta. Jadi sejarah itu kalau dinilai nilai-nilai sekolah yang lain, ya saya bukannya sombong, tapi ya di atas lah, di atas 7, 8. Begitu sejarah itu pasti, waktu itu saya inget banget, sejarah itu saya dapat 6,99. Jadi dikit lagi hampir 7, tapi belum sampai 7. Karena ya mungkin dulu saya tidak tertarik dengan sejarah. Tapi ketika kita melihat cerita-cerita di dalam Daniel, bagaimana nubuatan telah tergenapi dengan sejarah, saya jadi tertarik. Saya melihat bahwa semua yang Tuhan tuliskan di dalam nubuatan, terutama di Daniel yang sepanjang triwulan ini sudah kita pelajari, semuanya itu tepat sekali sejarahnya. Dan kita akan mempelajari Daniel 11 ini. Beruntung kita punya pendeta Stephen di sini yang bisa membantu kita menjelaskan mengenai Daniel 11, karena memang cukup panjang pasalnya ya pendeta ya, dan ada beberapa cerita-cerita, tapi kita bisa lihat bahwa ini tepat, dan apa yang Tuhan janjikan untuk kita di masa depan pasti juga akan tepat. Kalau kita baca di Sahabat Petang, Daniel pasal 11 mengikuti 3 poin dasar. Pertama, itu dimulai dengan Raja-Raja Persia yang membahas nasib mereka dan waktu akhir ketika Raja Utara menyerang Gunung Suci Allah. Kedua, suksesi pertempuran antara Raja Utara dan Selatan dan bagaimana mereka mempengaruhi umat Allah dijelaskan. Ketiga, pasal ini diakhiri dengan bahagia ketika Raja Utara menemui ajalnya di hadapan Gunung Permai yang kudus. Kesimpulan positif semacam itu menandakan akhir dari kejahatan dan pendirian kerajaan abadi Allah. Ingin tahu siapa Raja Utara dan Raja Selatan? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, silahkan Bella. Iya, di hari Minggu ini kita melihat di Daniel 11 ayat 1-4. Saya bacakan. Kecuali Mikael pemimpinmu itu seperti dahulu, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negara Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar, dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Di sini dijelaskan bahwa tadi kayak lo udah bilang bahwa ini berhubungan erat dengan sejarah, dan memang kalau kita melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya bahwa Gabriel telah memberitahukan kepada Daniel sebelum itu semua terjadi, dan ketiga raja ini kita tahu bersama mereka adalah raja-raja yang bangkit di saat bangkit pada saat Persia waktu itu. Dan di sini ditulis bahwa keempat raja ini muncul, dan salah satunya yaitu raja yang keempat adalah yang terkaya daripada ketiga raja sebelumnya. Dan di sejarah mencatat bahwa setelah Kores, 3 raja ini yaitu Kambisus, dia dari 530 sampai 522 SM, lalu Smerdis 5 tahun 522 SM, dan Darius 1 dari 522 sampai 486 SM. Mereka ini muncul, dan ada raja keempat yaitu Raja Xerxes yang muncul di dalam kitab Ester, dijelaskan sebagai Raja Ahasiweros. Jadi itu sama orang yang sama, dan dia itu sangat kaya. Dia memimpin pasukan yang sangat besar untuk menyerang Yunani pada saat itu. Dan setelah dipukul kalah oleh pasukan dari kerajaan Yunani,
akhirnya keempat raja ini akhirnya hilang, dan kita tahu bersama bahwa di dalam sejarah raja yang memukul kala ini adalah Alexander the Great yang menguasai Yunani pada saat itu. Dan karena Alexander the Great itu meninggal di usia yang sangat muda, yaitu di usia 32 tahun, dia tidak sempat untuk meninggalkan warisan dalam kerajaannya. Kita tahu bahwa Alexander the Great menguasai dunia pada saat itu, tapi sangat disayangkan di saat dia meninggal tidak ada yang menggantikan dia. Akhirnya keempat orang lah yang dipilih untuk dibagi kerajaan dari Alexander the Great ini, dan orang-orang itu adalah Seleucus atas Suriah dan Mesopotamia, lalu yang kedua ada Ptolemeus atas Mesir, lalu Lysimachus atas Tracia dan sebagian Asia Kecil, dan Kassander atas Makedonia dan Yunani. Jadi di Daniel 11 ayat 1-4 ini menjelaskan tentang nubuatan Persia dan Yunani. Bagaimana Persia, raja keempat ini akhirnya dipukul mundur oleh Yunani, dan bagaimana nubuatan ini menceritakan pengganti dari Alexander the Great. Dan keempat raja yang baru ini setelah Alexander the Great, mereka memimpin. Dan di Daniel 11 ayat 2-4, di Daniel 8 ayat 3-8, juga di Daniel 8 ayat 20-22 menjelaskan tentang domba jantan dan kambing jantan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini juga berhubungan dengan Daniel 11, di mana kambing jantan ini adalah Yunani yang sebelumnya. Di sini juga dijelaskan bahwa raja itu, raja keempat di Daniel 11 ayat 2-4 menjelaskan tentang Yunani. Jadi Alexander the Great. Jadi memang sejarah di sini menjelaskan kemunculan dari raja-raja yang sudah tercatat di sejarah. Dan yang kita belajar di sini dari nubuatan ini, dari semua pasal di Daniel, kita belajar bahwa nubuatan itu sudah diperkirakan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan utusan ilahinya untuk dia menjelaskan bahwa ini yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dan kita tahu bersama bahwa Daniel sendiri pun tidak mengerti pada saat itu, dan firman Allah tidak pernah gagal. Yang kedua kita pelajari adalah Tuhan adalah Allah atas sejarah. Jadi bagaimana Tuhan benar-benar mengatur semua sedemikian rupa, dan semuanya itu kita bisa lihat di sejarah pada akhirnya. Dan itu sebenarnya menurut saya sudah menjadi bukti yang nyata bahwa Tuhan itu dan Alkitab ini bukanlah sesuatu yang hanya sebuah buku dongeng saja, tapi ini benar-benar firman Allah yang akhirnya semuanya memang terjadi. Kita sudah bisa melihat itu. Lalu Alkitab mengungkapkan bahwa Allah berada dalam kendali tertinggi dan akan menggerakkan roda sejarah sesuai dengan tujuan ilahinya, yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberantasan kejahatan dan pembentukan kerajaan kekal Allah. Oke, baik, terima kasih Bella penjelasannya. Pendeta, ada yang mau ditambahkan sedikit? Ya, jadi berbicara tentang Daniel 11, kita tidak bisa melupakan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Semua berkaitan. Ya. Jadi belajar Alkitab itu memang di sana ada simbol-simbol. Dan simbol-simbol itu harus kita maknai sebagai sesuatu yang menuntun kita untuk rajin baca Alkitab. Andai kata itu hanya langsung diungkapkan begitu saja, ini si ini dan sebagainya, mungkin kita tidak akan berusaha untuk menyelidikinya. Tapi dengan kata-kata simbol yang dibuat oleh Alkitab, Raja Negeri Selatan, Raja Negeri Utara, seperti yang sudah diterangkan oleh Saudari Bella, itu memperkuat kita untuk menyelidikinya, dan kunci-kuncinya juga sudah ada dalam Alkitab. Ya, apakah itu yang artinya tentang raja-raja Persia, kemudian muncul sesuatu kekuatan yang besar, Daniel 8 dibilang kambing jantan, kemudian di sini dibilang raja yang dahsyat, lalu dia pecah. Sekali lagi sesuai dengan Bella punya penyampaian, Tuhan tetap mengendalikan dan sejarah membuktikan itu. Nah, ada kejadian yang sudah lalu, tapi sudah diungkapkan juga untuk yang ke depan. Kalau yang lalu sudah jadi, yang ke depan yang sudah diprediksi atau sudah dinubuatkan pasti terjadi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan yang satu ini.
Kita lanjutkan lagi masuk di pelajaran hari Senin. Silakan Dina. Baik, di sini saya akan melanjutkan di hari Senin. Di situ ada perikop nubuatan tentang Suria dan Mesir. Suria dan Mesir. Di mana tadi kan ada 4 raja, 4 jenderal yang sebelumnya kita pelajari. Nah, di sini ada dua di antara dari 4 jenderal tersebut. Yang pertama yaitu Seleukus, itu di Suria, itu kita sebut sebagai Raja Utara, dan Ptolemy di Mesir, itu kita sebut sebagai Raja Selatan. Nah, mereka berdua ini berhasil membangun dinasti yang akan bertarung untuk menguasai lahan. Nah, di sebagian pelajaran kita di Alkitab juga menjelaskan bagaimana memahami perang antara Raja Utara dan Raja Selatan yang telah dinubuatkan di dalam Daniel 11 ayat 5-14. Nah, di dinasti ini mereka berperang antara Raja Utara dan Raja Selatan. Nah, mereka berencana untuk berdamai. Nah, mereka akan menyatukan kedua dinasti itu dengan cara perkawinan. Tapi perkawinan ini tidak berakhir panjang dan dia berumur pendek. Nah, yang mereka nikahin itu adalah cucu dari Raja Utara dengan putri dari Raja Mesir. Karena perjanjian pernikahan mereka tidak lama, akhirnya konflik tersebut terjadi kembali, dan itu melibatkan umat-umat Allah pada zaman itu. Nah, di sini kita dapat, di sini ada beberapa pertanyaan yang mengajukan kita mengapa Tuhan mengungkapkan sebelumnya semua detail tentang perang yang melibatkan kerajaan yang saling berperang untuk supremasi di belahan dunia ini. Itu jawabannya sangat sederhana, yaitu perang itu terjadi untuk mempengaruhi umat-umat Allah yang ada di muka bumi ini. Dan di sini dijelaskan juga bahwa Tuhan mengumumkan sebelumnya banyak tantangan yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh umatnya di tahun-tahun yang akan datang. Dan Allah di sini adalah Allah yang Allah atas sejarah. Dan kita membandingkan catatan nubuatan tentang peristiwa sejarah, dan kita melihat bahwa kata-kata nubuatan yang digenapi seperti yang telah diperkirakan. Tuhan adalah Maha Besar. Dia bukan idola. Dia bukan idola yang diproduksi oleh imajinasi manusia. Dia tidak hanya mengarahkan jalan peristiwa sejarah, tetapi dia juga bisa mengarahkan kehidupan kita ketika kita mengizinkan dia untuk mengendalikannya. Oke. Ini kita harus clear ya pendeta ya. Walaupun Tuhan itu adalah maha mengetahui dan Tuhan mengendalikan sejarah, tapi tidak ada yang namanya destiny atau takdir ya pendeta ya. Gimana pendeta? Iya. Jadi kemahatauan Tuhan bukan berarti itu adalah satu penentuan bagi orang itu atau bagi siapa saja. Itu karena mereka memilih jalan itu. Tapi sekali lagi, mungkin ada yang bilang, ya Pak Pendeta, kenapa bicara kemauan Tuhan? Tuhan sudah tahu kok kenapa sepertinya dia biarkan. Ini pemahaman kita manusia kan. Jangan kita menyamakan bahwa Tuhan itu sama dengan kita. Jadi Tuhan itu di luar kemampuan kita untuk menjelaskannya. Apa yang Tuhan buat, itu yang kita bisa tahu dalam Alkitab. Tapi yang jelas kemahatauan Tuhan ke depan, bukan dia yang tentukan. Itu memang pilihan dari manusia itu sendiri. Jadi, dan ini memang masih bagi sebagian orang menyatakan misteri. Kalau dia sudah tahu, kenapa dia tidak buat sesuatu? Ya kan, sebenarnya begitu. Jadi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah oknum yang baik bagi manusia. Tuhan menyampaikan sesuatu ke depan, agar kita manusia
berhati-hati dalam bertindak. Dan kita tahu bersama di dunia ini kan ada dua kuasa, kejahatan dan kebaikan. Sekali lagi, Tuhan memberikan amaran agar kita menghindarkan kejahatan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, ini kan tadi dibilang, umat Allah terlibat di dalamnya, walaupun memang secara Yunani, kita sedikit informasi yang kita dapat sampai pada Yesus lahir. Ya, itu biasa disebut dengan suatu masa yang tidak ada inspirasi, tidak ada informasi Alkitab. Ya, tapi yang jelas apa yang dinubuatkan itu ditahu oleh orang Israel. Nah, pelajaran bagi kita, apa yang Tuhan sudah nubuatkan. Kita sekarang ini kan melihat ke belakang. Tapi peristiwa Alkitab itu bukan cuma di belakang lalu sampai zaman kita. Bahkan dari zaman kita sampai ke depan. Jadi, pelajaran sekolah sahabat Daniel berbicara di hari Selasa ini tentang Suria dan Mesir. Itu sudah terjadi. Dan nanti sebentar kita akan belajar Selasa, Rabu, Kamis. Yang akan ke depan ini. Memberikan gambaran kepada kita anak muda, siapa saja pemirsa Hope Channel, bahwa mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberitahukan kita apa yang akan terjadi dan itu untuk kebaikan kita manusia. Dan pelajaran terutama ya Wahyu dan Daniel dan Wahyu ini sangat penting untuk dipelajari, untuk kita tahu sambil kita menunggu kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Satu hal lagi, bahwa penting ini Alkitab yang mendobrak pemikiran orang bahwa Alkitab ini hanya informasi dari Yahuda yang datang pada kita. No, Alkitab ini datangnya dari Tuhan dan memberikan kepada kita informasi tentang seluruh apa yang akan terjadi ke depan untuk dunia ini. Bukan hanya khusus untuk orang Israel. Mungkin itu, Yola. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari Selasa. Judulnya adalah Roma dan Raja Perjanjian. Itu dimulai dari Daniel 11 ayat 16 sampai 28. Di ayat 16 dikatakan, sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Di sini kita melihat peralihan kekuasaan itu sudah berganti lagi. Kalau tadi sebelumnya dijelaskan mulai dari Persia, 4 raja, lalu setelah itu berganti ke Yunani, Alexander the Great, lalu dibagi kepada 4 jenderalnya. Lalu kita masuk kepada kekuasaan Roma kafir. Di sini catatan dalam pelajaran kita hari Selasa, tanah permai adalah Yerusalem, daerah di mana Israel kuno telah ada dan kekuatan baru yang mengambil alih wilayah itu adalah Roma kafir. Peristiwa yang sama juga diwakili dalam ekspansi horizontal tanduk kecil yang mencapai tanah permai di dalam Daniel 8 ayat 9 yang sudah kita pelajari. Jadi tampak jelas bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas dunia pada saat ini adalah Roma kafir. Nah, kita melihat bahwa Daniel 11 ini ternyata memang selaras dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya di Daniel 2, 7, 8, dan 9. Lalu kita lihat di Daniel 11 ini dia memberikan lebih banyak detail. Contohnya di ayat yang ke-20 di sini dikatakan menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut cukai. Nah, kata pemungut cukai ini merujuk kepada Kaisar Agustus, yaitu dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus, Yesus lahir ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk sensus. Lalu setelah itu di ayat 21 dikatakan menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Kalau kita lihat sejarahnya, yang menggantikan Kaisar Agustus adalah Tiberius, yaitu putra angkat Agustus. Dia kalau di ayat 21 tadi katakan dia tidak punya martabat raja, karena dia bukan anak langsung tapi anak angkat. Lalu Tiberius atau Kaisar Tiberius itu dikenal sebagai seorang yang eksentrik dan hina. Jadi detail-detail yang dijelaskan di dalam Daniel 11 ini memang cocok dengan sejarah yang terjadi.
Nah, ada satu yang paling penting juga, yaitu di ayat selanjutnya kita baca, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, ia membuat siasat, tapi hanya untuk sementara waktu. Di ayat 22 tadi ada disebutkan Raja Perjanjian. Karena pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, Raja Perjanjian akan dihancurkan, yaitu dengan disalibkannya Yesus. Yang disebut juga kalau di dalam Daniel 9 ayat 25, seorang yang diurapi seorang raja. Ia dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius. Dan referensi kepada Yesus di sini sebagai Raja Perjanjian adalah penanda kuat yang membantu menunjukkan kepada kita aliran peristiwa sejarah. Sekali lagi memberi bukti kuat kepada para pembaca tentang Allah yang memiliki pengetahuan yang menakjubkan sebelum hal itu terjadi. Allah telah benar atas semua yang telah terjadi sebelumnya dalam nubuatan-nubuatan ini, jadi kita pasti dapat mempercayainya pada apa yang ia katakan akan terjadi di masa yang akan datang. Boleh kasih tambahan, Pendeta? Begini ya, ada orang beranggapan, apalagi di zaman yang semua informasi masuk, mereka bilang, wah ini kok dalam menginterpretasi Alkitab kelihatannya menggunakan metode cocokologi. Ya, pernah dengar istilah ya, cocokologi. Artinya mencocok-cocokkan saja. Oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Oh nanti kalau tidak jadi, oh salah, nanti dicocokkan. Apa yang kita pelajari selama ini dalam buku Daniel bukan masalah cocokologinya. Karena begini, kalau kita baca Alkitab, ada memang yang diinterpretasikan langsung. Alkitab katakan itu Persia, itu Yunani. Bayangin aja, di Sabat yang lalu bahas tentang kambing jantan dan domba jantan itu, beberapa Sabat yang lalu ya. Daniel yang belum tahu tentang kerajaan Yunani. Kita tahu bersama Daniel hidup zaman Babylon, lalu zaman Persia sedikit, karena di Persia dia sudah tua. Dia sendiri mengatakan melalui Alkitab yang dia tulis bahwa sesudah Persia ini ada Yunani. Nah, apa yang terungkap dalam Alkitab itu tidak bisa dibantahkan interpretasinya. Makanya pakar Alkitab atau kita yang menafsir Alkitab, kita harus mengetahui bahwa Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Ada kunci dalam Alkitab. Nah, apa yang sudah diterangkan oleh Saudara Yola tadi tentang Roma dan Raja Perjanjian itu. Jadi kita tahu bersama bahwa Raja itu akan menghancurkan Raja Perjanjian itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Raja Perjanjian, Alkitab, keseluruhan Alkitab selalu mengatakan Raja Perjanjian itu merujuk pada Yesus. Dan jadi, melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa cocokologi itu tidak relevan dengan apa yang kita belajar tentang Alkitab. Karena yang kita ambil untuk bahwa ini mengartikan ini mengartikan ini, itu tertulis dalam Alkitab dan sejarah membuktikannya. Nah ini yang untuk menepis menepis terminologi kata cocokologi ini. Jadi kita sebagai pembelajar Alkitab yakin bahwa Alkitab ini dan sejarah jalan bersama. Oke. Dan itu adalah pemenuhan dari nubuatan pertama ya Pendeta yang di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gitu ya Pendeta. Itu nubuatan dan bukan cocok, itu memang akhirnya terjadi. Dan setan dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Makin seru pembahasan kita, jadi jangan kemana-mana.
Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari Rabu. Silakan Bella. Iya, di hari Rabu ini menceritakan tentang kekuatan berikutnya, kekuatan yang baru yang akan muncul. Jadi dari tadi kita sudah belajar tentang sejarah, bagaimana memang sudah terjadi dari raja-raja yang menggantikan satu sama lain. Dan tadi juga pendeta bilang bahwa di dalam hari-hari berikutnya di sekolah sahabat kita akan belajar masa yang akan datang. Dan di Rabu ini menceritakan bagaimana bahwa akan ada suatu sistem yang baru yang akan muncul. Memang di Daniel 11 ayat 29 sampai 39 kalau kita baca, saya simpulkan saja bahwa di masa yang akan datang akan hadir suatu sistem dan dia akan benar-benar merusak semuanya, dan dia akan benar-benar menindas atau tujuannya itu kepada umat-umat Allah. Dan di sini walaupun kita melihat bahwa sistem ini berdiri di dalam kelanjutan kekaisaran Romawi sebelumnya, Romawi kafir, dan nanti di saat itu dia akan mewarisi beberapa karakteristik dari pendahulunya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya mereka ini berbeda di dalam beberapa aspek. Jadi di dalam Daniel 11 ayat 29 jelas dikatakan bahwa ini tidak akan sama dengan yang pertama. Jadi kita melihat sebenarnya mungkin karena Romawi kafir pada sebelumnya mereka menindas juga, jadi kita merasa bahwa sistem yang akan muncul ini yang baru juga sama seperti itu. Padahal kalau di Daniel 11 ayat 29 sampai 39 ini menjelaskan bahwa dia akan berbuat lebih daripada yang sebelumnya, dan dia akan merusak umat-umat Allah karena sistem yang akan muncul ini merupakan agama yang palsu. Jadi karena dia bentuknya atau organisasi yang agama sifatnya, jadi dia akan menyerang umat-umat Allah. Jadi agama-agama yang mempercayai Alkitab dan menjalankan kebenarannya. Nah, kita melihat lebih jauh bahwa raja yang mengarahkan serangannya terutama pada Allah dan umatnya, dia akan membuat beberapa tindakan. Dan di Daniel 11 ini menceritakan bagaimana tindakan-tindakannya yang akan dia lakukan. Dan yang pertama, dia akan bertindak dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Itu ditulis di dalam Daniel 11 ayat 30. Nah, perjanjian kudus ini yaitu merujuk kepada keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita. Dan inilah yang akan ditentang oleh raja yang pertama. Dan yang kedua, raja ini akan menghasilkan kekuatan yang akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari. Ini kita bisa baca di Daniel 11 ayat 31. Dan di dalam Daniel 8 bahwa tanduk kecil itu meruntuhkan fondasi bait suci. Jadi memang ini ada kesamaan di dalam Daniel 8 dan 11 bahwa bait suci atau tempat kudus dia akan meruntuhkannya dan korban persembahan sehari-hari. Nah, ini harus dipahami sebagai serangan spiritual. Jadi kita tidak bisa melihat ini semacam serangan yang benar-benar harafiah ya, tapi ini sebenarnya spiritual terhadap pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Lalu yang ketiga, sebagai konsekuensi dari serangannya kepada bait suci, kekuatan ini menempatkan kefasikan yang membinasakan di bait suci Allah. Jadi di dalam Daniel 11 ini khususnya di 29 sampai 39 menjelaskan bagaimana umat Allah akhirnya ada yang mencoba untuk meninggalkan kepercayaannya karena penindasan yang terjadi. Dan ada sebagian dari umat Allah yang tadinya mereka mempercayai umat Allah, akhirnya mereka meninggalkan untuk mendapatkan keamanan. Karena memang sistem agama yang baru ini, mereka akan benar-benar menindas. Tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti secara sepenuhnya, mereka hanya mencari aman saja. Dan disinilah yang dibilang bahwa mereka akan menempatkan kefasikan yang membinasakan. Ungkapan paralel dari kefasikan yang membinasakan menunjukkan pada tindakan kemurtatan dan pemberontakan oleh tanduk kecil ini di dalam Daniel 8 ayat 13. Lalu yang keempat, kekuatan ini akan menganiaya umat Allah. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Itu ayat inti kita
kita pada sabat ini. Dan memang betul, jadi di saat ditindas umat Allah, akhirnya di situ kita bisa melihat ada kemurtatan yang terjadi, penyaringan itu terjadi, pemurnian, dan kita bisa melihat mana umat-umat Allah yang betul-betul tetap mengikuti Allah. Lalu di ini juga berkaitan dengan Daniel 8 di mana dituliskan yang bintang-bintang jatuh itu adalah umat-umat Allah. Lalu yang kelima, raja ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan di Daniel 11 ayat 36 itu dijelaskan, tidak heran tanduk kecil itu juga memiliki mulut yang menyombong bahkan terhadap Allah. Itu di Daniel 7 kita bisa lihat. Jadi memang semuanya ini begitu jelas ya, sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi dan apa tugasnya, apa yang akan dilakukan. Dan memang kalau kita baca di Daniel 11 ayat 29 sampai 39 ini sangat menyeramkan. Jadi sistem agama yang akan muncul ini betul-betul akan berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu Romawi kafir pada sebelumnya. Dan apa yang mereka lakukan, bahkan dia akan menyombongkan diri dari Allah, segala Allah, bahkan Tuhan sendiri. Jadi memang kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang sudah sombong, dia membanggakan diri dan dia tidak melihat bulu lagi untuk menindas bahkan umat-umat Allah. Oke. Mulai dari sini itu yang sudah terjadi dan akan terjadi nanti ya pendeta ya. Karena kalau kita lihat setelah Roma kekafiran itu memang ada satu sistem, ada satu kuasa yang kalau di Daniel pasal-pasal sebelumnya dikatakan 1260 tahun di mana umat-umat Allah benar-benar ditindas, menderita, bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Banyak yang seperti tadi yang Bella sudah jelaskan. Lalu sampai dikatakan itu dark ages gitu ya. Satu masa kegelapan, tidak ada istilahnya, bahkan mungkin seperti tidak ada bantuan dari Tuhan gitu untuk meringankan. Tapi ini juga yang akan kita hadapi pada nanti. Pendeta nanti mungkin bisa kasih tambahan bagaimana kita sebagai umat Allah itu supaya tidak takut gitu. Apalagi ketika kita belajar Daniel, nanti kita akan menghadapi yang seperti itu. Bahkan lebih lagi yang belum pernah sebelumnya terjadi gitu ya. Kita akan tanyakan pendeta itu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan dulu pelajaran kita hari Kamis. Silakan, Dina. Ya, kalau kita lihat dari hari ke hari, itu sangat menarik. Ya. Makin kita baca sedikit, makin kita penasaran banyak. Nah, ini hari Kamis kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, di sini dikatakan pada frase kali ini, di mana akhir zaman akan dibahas di dalam Daniel 8 ayat 17, Daniel 11 ayat 35 dan 40, Daniel 12 ayat 4 dan 9. Di dalam kitab-kitab itulah akan dibahas ungkapan-ungkapan mengenai akhir zaman. Dan pada Daniel 12 ayat 2 membahas tentang pemeriksaan nubuatan Daniel yang menunjukkan bahwa akhir zaman meluas dari jatuhnya sistem keagamaan palsu pada tahun 1798 hingga kebangkitan orang mati. Nah, di sini ada 3 istilah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu adalah Raja Utara. Raja Utara ini adalah raja yang secara geografis menunjukkan pada dinasti Seleucid. Dan ini mengacu kepada Roma kafir dan sistem agama palsu tersebut. Dan ini tidak menggambarkan lokasi geografis, melainkan menunjukkan pada musuh spiritual umat Allah. Itu terdapat di dalam Yesaya 14 ayat 13. Dan yang kedua, Raja Selatan. Raja Selatan ini menunjukkan pada dinasti Ptolemeus di Mesir. Dan bagian selatan
Dan itu adalah bagian selatan dari Tanah Suci. Dan ketika nubuatan itu terungkap, raja tersebut memperoleh dimensi teologis yang dikaitkan oleh beberapa ahli dengan ateisme. Dan itu terdapat di dalam Wahyu 11 ayat 8. Yang ketiga yang sangat menarik yaitu Gunung Permai yang kudus. Nah, siapa Gunung Permai yang kudus ini? Pada perjanjian lama, itu adalah sebuah ungkapan yang merujuk kepada Sion, ibu kota dan pusat dari Israel, dan secara geografis terletak di tanah perjanjian. Dan setelah salib, Gunung Permai itu disimboliskan sebagai umat Allah. Umat Allah yang ada di seluruh dunia. Nah, baik pemirsa sekalian, dari peristiwa-peristiwa itu kita dapat menafsirkan bahwa yang pertama Raja Selatan menyerang Raja Utara. Yang dimaksud di sini adalah revolusi Prancis berusaha untuk memberantas agama dan mengalahkan sistem agama palsu. Tetapi itu semua gagal. Dan yang kedua, Raja Utara menyerang dan mengalahkan Raja Selatan. Dimaksudnya di sini adalah kekuatan agama yang dipimpin oleh sistem agama palsu dan sekutu-sekutunya akhirnya akan mengatasi kekuatan ateisme dan akan membentuk koalisi dengan musuh yang kalah. Dan yang ketiga, ada Edom, Moab, dan orang-orang Amon yang terkemuka. Mereka melarikan diri. Itu maksudnya beberapa dari mereka yang tidak termasuk di antara orang-orang sejati Allah akan bergabung dalam barisan pada saat-saat akhir. Dan yang keempat adalah Raja Utara bersiap untuk menyerang Gunung Permai tetapi gagal. Itu maksudnya apa? Kekuatan jahat itu akan dihancurkan dan kerajaan Allah lah yang akan didirikan. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik, yaitu bagaimanakah kita dapat memperoleh penghiburan dengan mengetahui bahwa pada akhirnya Allah dan umatnya akan menang? Silakan, Neta. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Dina itu sebenarnya adalah peristiwa yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi. Tapi kita bersyukur kita sudah pelajari, ya. Selama ini kalau kita belajar buku Daniel ini, walaupun memang Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4 ada memang yang berurutan, tetapi sebenarnya ada juga yang satu pasal menerangkan pasal yang lain. Contohnya Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10 dan 11. Semakin mendetail. Kan kalau macam Daniel 2 hanya gambaran patung, kepala, tapi semakin mengarah ke Daniel 7, 8, 9, 10, 11 semakin detail. Ini merepresentasi ini dan ini merepresentasi ini. Nah, jadi kalau tadi dibahas oleh Raja Utara dan Raja Selatan, ini menggambarkan sudah pada terjadi di zaman Daniel dan Yunani, kemudian Mede Parsi, tapi di zaman akhir. Nah, kita tahu bersama zaman akhir itu adalah setelah tahun 1798. Ketika 1260 tahun itu sistem agama palsu itu yang menganiaya umat kudus, kelihatannya dia hilang, tapi di sini dikatakan itu tadi dikatakan oleh Raja Negeri Selatan, Revolusi Prancis, itu mau menaklukkan dia, sistem agama palsu ini, tetapi dia tidak kalah. Memang kelihatannya habis, tapi dia tidak kalah. Dia muncul lagi. Nah, kemunculannya dia ini di zaman akhir, di zaman kita ini, dengan mengalahkan ateisme. Nah, ateisme ini ya kita tahu adalah sebuah paham yang anti Tuhan. Tapi sebenarnya bukannya dia merohanikan ateisme, membuat, ya saya sudah sebutkan tadi, ini adalah sistem agama palsu. Ya, mereka bergabung dan menyerang umat Tuhan. Nah, tadi menjadi pertanyaan, bagaimana kita ini? Apakah kita akan ketakutan atau sebenarnya
kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang demikian. Memang secara manusia, nanti saya akan dianiaya, diapakan dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Awalnya mereka takut. Pada waktu Petrus ditanya, kau salah satu? Bukan. Itu ketakutan. Karena dia lihat Yesus disiksa. Bahaya ini. Kemudian ditanya, kau lagi? Takut dia. Tapi ketika Roh Kudus menjamah dia, Roh Kudus menguasai dia, tidak ada lagi ketakutan. Dia masuk penjara. Kemudian bahkan sejarah membuktikan dia dibunuh, disalib dengan kepala di bawah. Dia tidak takut lagi. Jadi rasa ketakutan itu ketika kita bawa pada Yesus, pada Tuhan, Roh Kudus menguasai kita, kita tidak akan rasa takut. Sama dengan biasanya kalau kita berjalan di satu tempat lalu, tidak. Dulunya kita tengah malam, kemudian serem, takutan. Tapi ketika kuasa Tuhan menguasai kita, apa sih itu tengah malam? Apa itu jalan di kuburan? Tiba-tiba muncul rasa keberanian. Itu yang kita doakan, bahwa Tuhan akan memampukan kita. Sekarang ini kita takut, tapi lama-lama dengan seiring dengan berjalan waktu kita lebih dekat dengan Tuhan, kita tidak akan merasa takut lagi. Amin. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sudah masuk di bagian akhir dari pelajaran 12, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi sahabat-sahabat pemirsa Hope Channel dengan sahabat kita yang ada di studio. Jadi utara dan selatan ini menuju tanah yang indah. Kalau kita pelajari Daniel 11 ini, ada fase-fase utara selatan, sampai pada zaman akhir utara selatan juga. Tetapi kita senang bahwa Alkitab mengatakan dalam Daniel 11 ayat 45, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolong dia. Artinya bahwa raja kegelapan itu, sistem keagamaan palsu itu, yang menyerang umat Allah, yang membuat umat menderita, itu pada akhirnya akan kalah. Dan kita akan duduk di tanah permai yang kudus itu. Jadi pada prinsipnya buku Daniel kita lihat sudah menjadi sejarah, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kekuatan bagi kita, mari kita yakin pada Alkitab bahwa ini adalah firman Tuhan. Ya. Dan apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Apakah kita menjadi orang pintar saja? Apakah dengan banyak anak muda mungkin sudah, kalau saya sudah menikah, sudah punya pekerjaan, apa cuma sampai di situ kita punya tujuan hidup? Dengan belajar Alkitab, kita memahami bahwa tujuan kita adalah tanah yang indah. Apapun yang kita mau buat di dunia ini, mari kita punya konsep bahwa tujuan kita adalah tanah yang indah. Anak-anak muda, siapapun Anda yang menyaksikan tayangan ini, bahwa tujuan hidup kita di atas dunia ini adalah tanah yang indah. Bagaimana dengan profesi? Menjadi dokter, menjadi guru, bahkan Anda bercita-cita jadi presiden, tidak ada yang salah. Tetapi semua cita-cita kita itu harus mengarah ke satu tujuan yang mulia, yaitu tanah yang indah. Saya tidak mengajak semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi anggota? Ya. Kalau semua jadi dokter, siapa yang mau tangani pasien dan sebagainya? Atau apapun profesi kita, cita-cita kita harus memiliki pandangan bahwa tujuan hidup ini adalah tanah yang indah. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita buat dalam mencapai tanah yang indah itu. Yakin pada firman Tuhan, setia, dan fokus mendasarkan iman kita pada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, informasi banyak kita dapat di zaman akhir ini. Nanti sahabat terakhir kita belajar tentang bagaimana Daniel 12 itu kecanggihan teknologi, membuka takbir Alkitab, dan membuka mata orang begitu hebatnya penemuan-penemuan sekarang ini. Dan itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan melalui buku Daniel. Jadi
Apa yang harus kita buat? Dari hari ke hari, kita harus lebih yakin pada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Saya sangat prihatin jikalau di zaman akhir seperti ini, saya lebih menggunakan kalimat kata zaman akhir. Kenapa? Kalau akhir zaman berarti finish. Ya, kita ini pada periode zaman akhir. Artinya satu periode. Nah, kalau akhir zaman, it means Yesus datang. Itu artinya Yesus sudah datang, itu final. Tapi di periode zaman akhir ini, mari kita lebih yakin pada firman Tuhan. Karena banyak orang sudah menyepelekan keaslian dan kebenaran firman Tuhan. Saya lebih sering untuk menekankan bahwa itulah yang tertulis dalam Alkitab. Kalau orang mengatakan, kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu menyucikan hari Sabat? Kenapa kamu harus banyak pantangan? Jawaban kita sederhana saja. Itulah kata Alkitab. Kalau sudah tidak mau dengar kata Alkitab, ya silahkan dengan pilihan Anda. Tapi kalau kita punya tujuan sesuai dengan Alkitab katakan, tanah yang indah, kita harus yakin pada Alkitab. Dan kita bersyukur dari hari ke hari, bagi kita yang belajar buku Daniel, belajar sekolah Sabat, kita semakin kuat bahwa betul ini Alkitab. Betul kebenaran firman Tuhan. Oke? Oke. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Dengan pelajaran kita pekan ini, kita tidak perlu lagi bingung tentang siapa Raja Utara dan Selatan yang ada di dalam Daniel 11. Semuanya sudah terbuka dan mari kita mempelajari Alkitab lebih dalam lagi sehingga kita akan yakin bahwa apa yang Tuhan telah nubuatkan di masa lalu telah terjadi dengan tepat dan kita yakin bahwa apa yang Tuhan telah nubuatkan untuk kita masa mendatang akan terjadi sesuai apa yang telah Dia katakan. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.